Belum. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Afrizal dengan NIM 2021 170 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Belsa Gaza Pertiwi, NIM 2021 199. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit mendiskusikan tentang teori relativitas Undang-Undang TPKS atau Undang-Undang tentang Perlindungan Kekerasan Seksual. Baik, jadi teori teori relativitas ini memiliki beberapa poin penting di dalamnya. Yang pertama ada relativitas moral. Jadi relativitas moral ini adalah kebenaran moral tentang kekerasan seksual berbeda. Kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual itu sendiri berbeda-beda tergantung pada budaya, nilai dan norma masyarakat. Terus yang kedua ada relativitas hukum. Jadi pada penafsiran kekerasan ini ada penerapan undang-undang TPKS yang berbeda-beda tergantung pada konsep konsep kasus yang terjadi. Terus yang ketiga, relativitas kepentingan. Nah, jadi relativitas kepentingan ini berkaitan dengan korban, pelaku, dan masyarakat yang berbeda-beda dalam memahami dan menghadapi kekerasan seksual. Jadi, dalam hal ini memiliki aplikasi teori relativitas dalam Undang-Undang TPKS. Antara lain, ada definisi kekerasan seksual, terus ada batasan usia, terus ada konsentensi, dan keempat ada penghukuman. Jadi teori relativitas ini terdapat pada pasal-pasal UU TPKS antara lain pada pasal 2 tentang definisi kekerasan seksual atau relatif moral. Terus pasal 5 perlindungan korban, terus pasal 7 tentang pidana terhadap pelaku dan pasal 10 tentang pelayanan kesehatan dan psikologis untuk korban. Jadi dampak dari teori ini ada 4. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual. Terus yang kedua, membuat sistem hukum lebih fleksibel. Terus menghormati hak-hak korban. Dan keempat, mempersulit penentuan batasan moral dan hukum. Mungkin ini saja teori-teori terkait Undang-Undang TPKS melalui teori relativitas. Nah, selanjutnya tentang penjelasan dan lain sebagainya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya bisa dimulai. Ya, saya mau menjelaskan tentang pengertian UU TPKS, di mana UU TPKS adalah eh, yang mencangkup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual adalah sebuah regulasi yang dibuat untuk mengatur, mencegah, dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. UU ini mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, memberikan hak-hak korban, serta menetapkan sanksi pidana bagi pelaku. UU TPKS mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual dan memperjelas pengaturan hukumnya yang sebelumnya kurang jelas atau ter terfragmentasi dalam beberapa pasal di berbagai undang-undang terkait. Yang kedua, eh, bagaimana sih latar belakang UU TPKS itu adalah latar belakang pembuatan UU TPKS ini sangat erat kaitannya dengan meningkatkan angka kekerasan seksual di Indonesia yang seringkali terjadi pada perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual yang terjadi terus
Kekerasan seksual yang terjadi di ruang publik dan domestik seringkali tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Beberapa kasus bahkan tidak tercatat karena kendala stigma sosial atau kurangnya pemahaman hukum yang jelas. UU TPKS dirancang untuk menutup celah hukum yang ada, mengurangi impunitas pelaku, serta memberi pemulihan hak-hak korban secara komprehensif. Ada poin-poin penting dalam UU TPKS. Definisi kekerasan seksual. UU TPKS memberikan definisi yang lebih jelas tentang kekerasan seksual, termasuk pemaksaan hubungan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan pemaksaan pornografi. Pengaturan ini tidak hanya mencakup kekerasan seksual dalam hubungan heteroseksual, tetapi juga dalam hubungan sesama jenis. Tindak pidana kekerasan seksual, UU ini mengkategorikan berbagai jenis kekerasan seksual, antara lain pemerkosaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, baik dalam bentuk pekerjaan seks paksa maupun dalam industri pornografi. Penggunaan media untuk melakukan kekerasan seksual ini eh, dapat perlindungan korban. UU ini juga mengatur hak-hak korban kekerasan seksual seperti hak atas perlindungan, hak untuk tidak dipertemukan dengan pelaku, hak untuk mendapatkan pendampingan psikologis, serta hak untuk mendapatkan pemulihan sosial dan medis. Korban juga diberikan hak untuk tidak dipersalahkan atau distigmatisasi. Pencegahan dan pendidikan selain menanggulangi kekerasan seksual, UU TPKS juga memberikan perhatian besar terhadap aspek pencegahan melalui pendidikan publik. Tentang kesadaran gender dan kekerasan seksual bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih peka terhadap isu ini. Peran pemerintah dan masyarakat adalah pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk melindungi korban. Sedangkan masyarakat didorong untuk lebih peduli dan terlibat dalam mendukung pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Poin yang keempat, pentingnya UU TPKS dalam konteks sosial. Perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan seksual seringkali menimpa perempuan dan anak yang rentan terhadap tindakan pelecehan dan eksploitasi. Dengan adanya UU TPKS ini, diharapkan perlindungan terhadap kelompok ini semakin kuat, baik dalam konteks hukum maupun sosial. UU TPKS juga mengurangi stigma terhadap korban setelah satu masalah utama dalam kasus kekerasan seksual adalah korban sering kali dipersalahkan atau distigma, distigmatisasi. Dengan adanya UU ini diharapkan sikap masyarakat terhadap korban dapat lebih empatik dan mendukung pemulihan mereka. Poin yang kelima, tantangan dan kritik terhadap UU TPKS. Keterbatasan sosial dan pemahaman. Meski UU TPKS telah disahkan, tantangan utama adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban. Pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual, masyarakat perlu lebih banyak diinformasikan agar UU ini efektif diterapkan. Kendala dalam penegakan hukum implementasi UU TPKS membutuhkan sistem peradilan yang sensitif terhadap isu gender dan kekerasan seksual. Kendala ini berproses hukum yang panjang dan mahal, serta kurangnya fasilitas bagi korban untuk mendapatkan pemulihan bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan undang-undang ini, menyelesaikan kasus yang berlarut-larut. Poin keenam adalah kesimpulan dan harapan.
UU TPKS adalah langkah maju dalam perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia. Namun untuk dapat memberikan dampak positif yang maksimal, diperlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, dan individu, dalam memberikan dukungan bagi korban serta menyusus, menyesuaikan upaya pencegahan. Eh, Baik, cuman itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan soal apa yang telah saya sampaikan tentang UU TPKS ini. Baik, jadi setelah apa yang tadi disampaikan, jadi di sini saya ingin melontarkan satu pertanyaan karena memang stigma-stigma yang berada pada masyarakat itu tentang korban pelecehan seksual itu ialah berdampak buruk. Jadi pertanyaan saya, sejauh mana Undang-Undang TPKS mengurangi stigma terhadap korban kekerasan seksual? Karena memang stigma-stigma seperti ini harus dihapuskan, terutama pada masyarakat yang seolah-olah mendoktrin seorang korban ini adalah orang tidak benar. Perlu saya tekankan lagi pertanyaan saya, sejauh mana UU TPKS mengurangi stigma terhadap korban kekerasan seksual? Mungkin bisa dijawab. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Eh, saya tampung dulu, saya mau mencari jawabannya. Eh, dari pertanyaan kamu tentang sejauh mana UU TPKS mengurangi stigma terhadap korban kekerasan seksual. Eh, UU TPKS berpotensi mengurangi stigma terhadap korban kekerasan seksual dengan mengutamakan perlindungan privasi dan hak-hak korban, dengan menekankan bahwa kekerasan seksual bukan kesalahan korban dan memberikan saksi tegas terhadap pelaku. Undang-undang ini membantu memitigasi pandangan sosial yang sering menyalahkan korban. Namun perubahan budaya dan implementasi yang konsisten masih diperlukan untuk mengatasi stigma secara efektif. Eh, Gimana jawabannya? Apa sudah eh, Baik dari jawaban cukup? yang disampaikan, udah masuk, udah masuk. Jadi Undang-Undang TPKS itu tersendiri berarti itu melindungi korban dari stigma-stigma masyarakat yang beredar luas, begitu kira-kira. Ya, benar. Penutup. Mungkin sampai di sini saja diskusi yang kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.